Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyati. Saya akan mencoba mempresentasikan judul riset saya bersama tim promotor dengan judul Pengaruh Model Bisnis Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Digitalisasi UMKM Pasca COVID-19. Nah, di pendahuluan kita bicara tentang era industri generasi keempat. Ukuran perusahaan bukanlah jaminan, tetapi kelincahan perusahaannya adalah kunci untuk mencapai prestasi dengan cepat, khususnya di teknologi cepat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil. Nah, itu yang berikutnya adalah terkait dengan poin 2 ya. Nah, untuk poin 2-nya sendiri adalah bahwa kita bisa melihat ekonomi berbasis industri ke ekonomi berbasis informasi menuntut bisnis untuk beroperasi lebih efektif, efisien, terkendali dengan mengutamakan keunggulan kompetitif baik di tingkat lokal maupun global, khususnya di dalam peningkatan teknologi informasi. Nah, di poin 3-nya adalah terkait dengan kelangsungan hidup suatu organisasi. Ini sangat ditentukan khususnya oleh kemampuannya untuk bersaing di pasar ya. Dan di poin 4-nya adalah terdapat saling ketergantungan yang berkembang antara sistem informasi perusahaan dengan model bisnis dalam sistem modern, khususnya dalam bentuk model bisnis, proses bisnis perusahaan. Nah, berikutnya, untuk di poin 5, bahwa permasalahan yang ada di UMKM ini tidak hanya bertumpu pada peningkatan jumlah yang signifikan, tapi juga memberikan peluang usaha yang seluasnya, khususnya bagi masyarakat di dalam meningkatkan daya saing di tingkat lokal, nasional, internasional, ataupun di tingkat global. Nah, berikutnya terkait dengan UMKM sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional, di mana di sini disampaikan bahwa penanganan COVID ini khusus buat pemulihan ekonomi nasional. Dan di sini pun untuk poin 7 bahwa dikatakan ya selama tahun 2020 itu ada sekitar 30 juta UMKM yang bangkrut karena COVID. Namun ini tidak semua berlaku. Kalau UMKM tersebut ternyata memiliki dampak oleh pandemi ini, justru ada yang makin survive karena mereka sudah menerapkan teknologi informasi khususnya dalam digitalisasi UMKM. Maka ini akan memberikan pertumbuhan yang signifikan untuk UMKM tersebut. Nah, di pendahuluan ada identifikasi masalah, di mana di sini identifikasi masalah yang pertama adalah terkait dengan bagaimana pengaruh model bisnis terhadap kualitas sistem informasi akuntansi UMKM berbasis digital dan bagaimana pengaruh dari teknologi informasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi UMKM yang berbasis digital. Sedangkan untuk tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh model bisnis terhadap kualitas sistem informasi akuntansi UMKM yang berbasis digital dan mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi UMKM yang berbasis digital. Nah, berikutnya terkait dengan kajian pustaka. Ini model bisnis yang digunakan, referensinya adalah Lecoq ya, tahun 2010, dan untuk teknologi informasi menggunakan Kelton 2010. Dan untuk yang teori kualitas sistem informasi akuntansi saya ambil dari bukunya Hall James, dan untuk hipotesisnya adalah yang pertama, model bisnis berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi UMKM yang berbasis digital, dan yang kedua bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi UMKM yang berbasis digital. Nah, berikutnya adalah terkait dengan kerangka berpikir. Di sini untuk variabel X1-nya adalah model bisnis, variabel X2-nya adalah teknologi informasi, dan untuk variabelnya Y-nya adalah kualitas sistem informasi akuntansi. Berikut adalah lampiran beberapa referensinya. Untuk metode penelitian di sini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif survei dan eksperimental. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6.257.390 unit UMKM yang tersebar di seluruh Jawa Barat baik kabupaten ataupun kota, sedangkan sampel yang digunakan sebesar 135 unit UMKM di Jawa Barat dengan berbagai kategori usaha. Untuk pengambilan sumber data dilakukan secara sekunder. Teknik pengumpulan menggunakan gabungan analisis data bersifat deduktif dan hasil penelitian kualitatif yang khususnya lebih menekankan generalisasi. Dan di sini pun teknik analisa data yang digunakan adalah model analisis data interaktif ya. Dan objek penelitiannya pun adalah digitalisasi UMKM yang ada di wilayah Jawa Barat dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi kepustakaan baik nasional dan internasional, sedang data sekunder berasal dari open
maupun jurnal sistem, proceeding, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun di berbagai kebijakan instansi maupun dinas. Nah, di sini pun yang harus dipahami adalah bahwa di metode penelitian ini karena kita sedang melakukan penelitian awal ya, atau kita survei ya. Jadi ada beberapa memang kondisi UMKM itu terlihat di sana. Untuk operasionalisasi variabel model bisnis ini terhadap kualitas sistem informasi maupun teknologi informasi terhadap kualitas sistem informasi. Untuk dimensinya di sini sudah terlampir ya, dan berbagai dimensinya. Hasil dari pembahasannya adalah bahwa yang pertama, organisasi bisnis di Indonesia ini belum memiliki model bisnis yang baik, yang ditandai dengan belum adanya inovasi produk yang memadai khususnya, dan adanya produk yang monoton dan kurang bervariasi, di mana dilihat dari dimensi dan indikator dari model bisnis yang terdiri dari replikasi potensi dimiliki UMKM ini, pangsa pasarnya masih lemah. Jadi hanya 50% yang mampu bertahan dalam menghasilkan kualitas sistem informasi akuntansi, dan ini urutannya adalah terkait dengan UMKM binaan khususnya di beberapa dinas, lembaga keuangan maupun di perguruan tinggi tersebut. Nah, jadi itu gambaran data UMKM yang pada saat ditelusurin. Nah, untuk hasil pembahasan poin 2 adalah kita bisa melihat pengguna sistem dari akuntan akan bekerja secara efektif. Jadi tergantung bagaimana pengetahuan yang memadai tentang sistem informasi akuntansinya di sini khususnya, dan teknologi untuk mengimplementasikannya. Dan hubungan antara teknologi informasi organisasi sangat kompleks, di mana dipengaruhi oleh banyak faktor mediasi seperti struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya organisasi, lingkungan, dan kebijakan manajemen, di mana perusahaan tidak akan berhasil merancang sistem baru atau memahami sistem yang sudah ada tanpa memahami aktivitas bisnis yang sedang berjalan tersebut. Ya, jadi itu yang kita lihat ya. Nah, untuk pembahasan tersebut. Nah, untuk poin 2.3 bahwa menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, bahwa potensi industri digital Indonesia ini tidak bisa dipandang rendah. Karena terdapat sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 jutanya pengguna smartphone di Indonesia ini. Kondisi ini menjadi modal besar khususnya bagi Indonesia untuk mengembangkan bisnis e-commerce dan menerapkan teknologi digital, terutama bagi UMKM yang belum memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini kita melakukan beberapa binaan. Nah, untuk 2.4, rendahnya kualitas informasi akuntansi ini ditunjukkan dari ketidakakuratan informasi yang disampaikan kepada pengguna. Loyalitas perwakilan juga harus diwujudkan dengan memberikan informasi yang netral. Dan untuk kesimpulan bahwa yang pertama, model bisnis berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi UMKM berbasis digital, serta akan terlihat dalam kinerja konteks masing-masing khususnya di UMKM tersebut. Nah, berikutnya adalah terkait dengan poin 2 bahwa teknologi informasi ini berpengaruh positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi UMKM digital, di mana model bisnis dan teknologi informasi akan mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi dan kinerja dalam konteks masing-masing UMKM. Bila dilihat secara simultan, model bisnis dan kinerja perusahaan merupakan proses interaksi antara faktor lingkungan dan faktor organisasi. Faktor lingkungan ini dijadikan sebagai ketidakpastian industri pada setiap UMKM, sedang faktor organisasi ini diukur dari proses perumusan model bisnisnya, khususnya kinerja perusahaan seperti pertumbuhan pangsa pasar, margin laba kotor, dan laba atas investasi. Di mana model bisnis yang diamati adalah strategi berbasis finansial maupun non-finansial yang ada di UMKM tersebut, yang nanti akan mempengaruhi terhadap tata kelola dari UMKM tersebut. Nah, itu dia kesimpulan dari peneliti ya yang dilakukan pada saat melakukan penelitian di awal. Nah, berikutnya adalah ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Sri Mulyani sebagai selaku promotor 1 dan sekaligus rektor dari Unsika, juga guru besar dari Unpad. Terus berikutnya adalah ke promotor 2 Dr. Haji Ari Suharman, beliau adalah ketua prodi DIA FEB Unpad. Juga kepada promotor 3 Dr. Haji Taufik Supriyadi.
Nah, ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Dishub Provinsi Jawa Barat, Ikatan Akuntan Indonesia Provinsi Jawa Barat, Sivitas Akademika Universitas Komputer Indonesia, dan tim panitia Parade Riset Akuntansi ke-6. Demikian presentasi saya kali ini. Mohon maaf untuk kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.